Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya nama Muklisan Irianto 4218027. Baiklah, saya di sini akan menerangkan fungsi dari aplikasi hadis yaitu Jawami Al-Kalim. Jadi di sini aplikasi Jawami Al-Kalim ini adalah suatu aplikasi yang menghimpun 1400 hadis di dalam kitab. Di dalam aplikasi ini, kemudian di dalam aplikasi ini juga lengkap digambarkan sanad-sanad rawi beserta keilmuan yang ada di dalam tentang hadis, dan banyak menunya di sini nanti akan saya jelaskan. Dan berkaitan dengan untuk memenuhi tugas perkuliahan studi software hadis, tentang perkuliahan software hadis itu mengenai tentang aplikasi Jawami Al-Kalim. Baiklah, dimulai dari yang pertama, hadis yang akan saya telusuri di sini adalah langsung ke menu Arab. Nah, di sini kita akan mencari hadis yang akan ditelusuri. Jadi di sini kan untuk menu penelusuran hadis itu ada dua secara umum ya. Di sini untuk menu Arab, di sini karena dipindahkan menjadi dua, di sini kita bisa menelusurinya di menu Arab tadi itu kita bisa menelusuri hadis itu apakah hadis qauliyah, fi'liyah atau takriri. Kemudian apakah hadis itu merupakan hadis qudsi atau hadis marfu' dan sahih. Di sini kita lebih difokuskan kepada penelusuran kualitas hadisnya dan bentuk dari hadisnya tadi. Jadi di sini kita akan melihat memulai dari kata Fatihah, yaitu hadis yang saya telusuri itu adalah tentang fi Fatihatil Kitab. Nah, di sini hadis yang saya telusuri pada tugas kali ini. Kita mulainya dari pada kata Fatihah. Jadi langsung saja kita klik menu Arab, maka akan muncul beberapa hadis yang terkait dengan penelusuran hadis. Di sini karena kita yang menelusuri hadis tersebut adalah hadis tentang fi Fatihatil Kitab. Di sini kita akan melihat menu ada fi Fatihatil Kitab Syifa'um. Di sini Syifa'um. Di sini ada hadis yang membahas menyerupai dengan hadis tersebut. Kita double klik saja, langsung kita lihat di sini kan ada Fatihatil Syifa'um. Kita double klik, maka kita akan diarahkan kepada hadis-hadis yang nama-nama penyandaran hadisnya di sini ada. Kemudian di sini matan hadisnya. Matan hadisnya ini nomor hadisnya, maksudnya nomor pada penelusuran ada berapa hadis. Jadi di sini ada 3 hadis. Jadi yang kita telusuri adalah fi Fatihatil Kitab Syifa'um min kulli da'in. Jadi ketika kita double klik, nanti kita akan diteruskan ke menu hadis tadi. Ke menu hadis-hadis yang memiliki matan yang serupa. Jadi kita bisa melihat di sini nama kitabnya di sini adalah Sunan Ad-Darimi. Kemudian di sini yang kedua adalah di kitab Iman lil Al-Baihaqi. Jadi di sini yang pertama kita telusuri dulu di kitab Sunan Ad-Darimi. Jadi kita lihat di sini. Langsung saja kita lihat ujung di sini untuk kembalikan. Di sini langsung kita lihat di sini Sunan Ad-Darimi. Kita double klik, maka akan kita diarahkan kepada menu tampilan hadis yang kita klik tadi. Di sini kan kita dapat melihat hadis itu adalah ditemukan fi Fatihatil Kitab Syifa'um min kulli da'in. Di sini ada menu hadis, menu periwayat hadis. Di sini kalau kita klik langsung akan memunculkan bagaimana bentuk bagaimana komentar-komentar perawi tentang hadisnya. Nah, di sini kita bisa lihat tentang dari Qabisah itu adalah di sini disebutkan komentarnya adalah seorang yang thiqah. Kemudian beliau itu adalah seorang perawi yang
hidup pada masa 215 Hijriah karena di sini aplikasinya menggunakan kalender Hijriah. Kemudian di sini Sufyan, di sini beliau adalah seorang yang wafat pada tahun 1161 Hijriah di umur 64 tahun. Nah, beliau hidup lahir pada 90 Hijriah. Dan komentar ulama terhadap beliau adalah seorang yang siqah, hafiz dan faqih. Kemudian di sini kita lihat juga di sini tentang Malik bin Umair. Malik bin Umair ini kita bisa menemukan beliau adalah seorang yang lahir pada tahun 33 Hijriah dan 136 wafatnya tahun 136 Hijriah. Kemudian umur beliau adalah 103 tahun. Dan komentar ulama terhadap beliau adalah seorang sahabat dan orang-orang yang jujur suduk. Berarti orang yang jujur di sini ya. Kemudian selanjutnya kita ke menu syawahid. Di menu syawahid ini adalah menunjukkan hadis-hadis yang serupa dengan hadis yang kita cari tadi fi Fatihatil Kitab Syifa Muqlidain. Kemudian di sini di dalam kitab di mu'jam ini adalah sebuah terjemahan. Jadi ketika kita memberikan, maksudnya memilih kata di sini, jadi kita akan diarahkan kepada terjemahan, maknanya itu dalam bahasa Arab bukan dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini kita akan diarahkan kepada makna dari kata tersebut yang tidak kita ketahui. Di sini kita bisa memilih kitabnya, kitab apa yang kita gunakan untuk menerjemahkan tadi. Nah, di situ kita melihat bisa melihatnya. Kemudian di sini setelah itu kita mu'ajim. Kemudian lanjut kita melihat bagaimana statusnya di status penilaian alal makna. Jadi di sini adalah penilaian ulama terhadap hadis tersebut. Jadi di sini adalah tentang masih di dalam ilmu periwayatan hadisnya ya. Jadi ini mengenai tentang tentang sanad hadisnya. Apakah hadis itu sahih, apakah dhaif? Di sini terlihat komentar ulama terhadap hadis ini adalah 60% syadidul dhaif, berarti dhaif yang sangat banyak. Kemudian 20% ulama lagi berkomentar 40% ulama lagi berkomentar itu adalah hadis yang lemah. Kemudian selanjutnya di sini adalah di sini di menu syuruh di sini tidak ditemukan. Berarti artinya menu syuruh ini adalah menu tentang yang menjelaskan tentang penjelasan hadis berdasarkan kitab-kitab. Kalau kita ketelusuri hadis lain mungkin akan menemukan hadis yang ditemukan maknanya di sini kan. Di sini dijelaskan, di sini penjelasan. Cuma karena ini menunya dihitamkan, berarti di sini tidak ada penjelasan mengenai hadis tersebut. Kemudian di sini adalah kitabnya. Jadi di bab-babnya, penampilan babnya kita bisa lihat di sini adalah terdapat pada kitab Sunan, kan di sini tadi tentang kitab Sunan Ad-Darimi. Di sini kita lihat terdapat pada hadis ini terdapat pada bab. Di sini kita lihat bab fadla Fatihatil Kitab, fatwa Fatihatil Kitab. Nah, di sini kita lihat di sini ada hadisnya fi Fatihatil Kitab Syifa, fi Fatihatil Kitab Syifa min kulli da'in. Nah, di sini hadisnya terdapat. Kemudian menu yang bawahnya itu adalah ini adalah menu untuk melihat ke kitabnya langsung. Jika kita klik di sini, kita akan diarahkan kepada menu yang baru. Kita klik di sini, maka kita akan diarahkan kepada kitab yang baru ini, kitabnya. Jadi kita bisa langsung melihat seperti layaknya langsung pada kitab sumbernya begitu. Nah, di sini kan bab Fatihatil Kitab. Nah, di sini kita lihat ada hadis yang pertama di sini kan. Nomornya di sini 3370 ya, akhbarana qabisa akhbarna. Nah, di sini an Abdul Malik bin Umair qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Fatihatil Kitab syifa'un min kulli da'in. Nah, kemudian menu selanjutnya di sini adalah menu tentang detail pengarang kitabnya. Di sini adalah Sunan Ad-Darimi, kemudian Abdullah bin Ubad, nama pengarangnya itu, nama kitabnya adalah Sunan Ad-Darimi, kemudian nama pengarangnya adalah Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi.
Nah, di sini masa hidupnya itu adalah tahun 255 Hijriah dan data-data lainnya ada di sini. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada ilmu ad-dirayah. Ilmu dirayah hadis. Di sini menjelaskan bagaimana posisi-posisi sanad hadisnya. Nah, di sini kita bisa melihat di sini kan. Ketika kita melihat di sini, berarti di sini nanti kita akan diarahkan kepada komentar-komentar ulama. Berapa orang ulama yang berkomentar terhadap di sini yang sahih, yang dhaif. Kemudian kita bisa melihat di sini ada yang mengomentari bahwasanya hadis itu dhaif dari kalangan atraf. Di sini berkomentar tentang dhaif. Berarti ada satu ulama yang berkomentar tentang bahwasanya hadis ini adalah dhaif. Kemudian di hadis yang lain pun ada yang berkomentar syadidud dhaif. Maka kemudian di menu selanjutnya di sini adalah disyuruh, karena di syuruhnya ada tentang syarah hadisnya di bagaimana, jadi dihitamkan di sini. Kemudian di sini kembali ke kitabnya. Nah, di sini menu yang tadi. Selanjutnya di sini menunya. Kemudian tadi kan kita menemukan ada dua penelusuran di awal. Nah, kita silang saja di sini, kemudian kembali ke penelusuran awal tadi. Nah, di sini penelusuran. Di sini ada hadis yang kedua, yang di situ adalah tentang Al-Baihaqi. Kita double klik, maka kita akan diarahkan ke hadis yang diriwayatkan dari kitab matan hadis yang menyerupainya. Berarti kan tadi ada dua penelusuran. Ini yang kedua, yaitu setelah Sunan Ad-Darimi tadi. Ini menjelaskan terdapat di dalam kitab Syu'aib, di dalam kitabnya. Ketika kita melihat di sini hadis yang serupa juga seperti yang tadi, nah seperti yang kita temukan di pencarian sebelumnya. Selanjutnya di sini adalah terjemahnya. Di sini adalah bagaimana komentar-komentar perawi terhadap hadis tadi. Bi Fatihatil Kitab Syifa'un min kulli da'in. Nah, di sini komentarnya sama karena memang masih memiliki satu sanad yang sama. Fatihatil Kitab Syifa'un min kulli da'in. Kemudian di sini kita temukan juga bab-bab hadis yang tempat sama kayak tadi. Di sini ada terletak pada bab yang beda karena di kitab yang berbeda. Di sini tertulis di dalam kitabnya, di dalam bab fi ta'zimil Quran. Nah, di sini kita bisa melihatnya. Ini adalah menu untuk melihat kepada kitabnya langsung. Nanti akan muncul menu seperti ini, tapi ini bukan Sunan Ad-Darimi lagi karena ini adalah kitab Al-Baihaqi. Kemudian yang ini adalah, kemudian selanjutnya adalah data kitabnya. Nah, di sini kita bisa melihat nama kitabnya adalah Sa'bul Iman lil Baihaqi. Nah, kemudian nama pengarangnya Al-Baihaqi. Nah, kemudian masa hidup pengarang kitabnya ini adalah 458 Hijriah dan yang lainnya. Kemudian ini adalah untuk penelusuran hadis menggunakan Ar-Radha. Kemudian selanjutnya setelah kita telusuri hadis yang tadi, selanjutnya kita akan pindah ke menu Bahthu. Di sini kita akan mencari hadis yang serupa, itu hadis fi Fatihatil Kitab Syifa'un min kulli da'in. Ini kita tandai untuk melihat di sini penjelasan menunya. Ini kita tandai di sini, maksudnya kalau kita tandai di sini berarti di sini cek di sini berarti ini kan saja di sini kata-katanya itu menyatu satu sama lain. Tapi kalau seandainya kita centang di sini adalah kata itu terpisah-pisah letaknya. Jadi kita menggunakan yang ini karena hadisnya akan ditemukan langsung terletak di mana. Kemudian kita klik
untuk mencari hadisnya. Di sini ada terlihat 1400 kitab banyaknya. Kita tunggu sampai pencariannya selesai. Nah, maka setelah dilihat, kita menemukan ada 2 hadis. Kita tunggu, masih menunggu 1400 kitab dan penjaring kitabnya. Oke, setelah selesai, itu artinya sudah selesai. Berarti kita akan mencari pertama yang tadi masih sama. Jadi pencarian yang pertama tadi itu masih mengarahkan kita kepada kitab Sunan Ad-Darimi. Karena ini sudah kita telusuri sebelumnya, maka kita tidak perlu lagi di sini untuk melihatnya karena sudah kita telusuri sebelumnya. Namun di sini ada 2 penelusuran lain yang kita temukan yang menyerupai hadis ini. Karena di sini ada lafaz yang sama, berarti di sini ada di kitab lain, di kitab selain di kitab Sunan dan kitab Sahihaini ya tadi. Kita telusuri, kita klik dulu, kemudian kita klik Rob. Maka kita akan diarahkan kepada penelusuran hadis. Kita lihat hadis-hadisnya. Nah, di sini kan kita lihat, di sini kita sudah bisa melihat menu-menu yang muncul. Nah, di sini ada nama syawahid, maksudnya hadis yang serupa di sini. Jadi kemudian di sini adalah pendapat ulama mengenai hadis ini. Nah, berarti di sini ada komentar ulama mengenai yang sahih 41,7%, berarti 53 ulama menjarah hadis ini bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian hadis hasan 37,8% dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah di sini tentang kitab rujukan kepada kitaban asli. Di sini adalah kitab Fadailul Quran di bab Fadail Fatihatil Kitab. Di sini kita lihat ada hadisnya, bisa kita langsung. Dan di sini jika kita ingin melihat pada hadisnya langsung, di sini adalah di Fatihatil Kitab Sifat Mubidain di sini. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat data kitabnya, kemudian ini detail dari kitabnya, berarti Surah As-Sunan. Ini nama kitab Surah As-Sunan dikarang oleh nama pengarang adalah Husain bin Aswad Al-Baghawi, yang beliau kitab ini dikarang pada tahun 516 Hijriah. Dan ini penjelasan lainnya juga ada. Nah, mungkin ini sekian untuk penjelasan dari kitab Jawami Al-Kalim. Mungkin yang lain masih banyak menu-menu yang perlu kita bahas di sini, karena di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Nah, di sini ada juga banyak sanadnya lagi. Situ. Ini komentar-komentar ulama, bagaimana komentar ulama tentang berapa banyak ulama yang berpendapat kalau seandainya ini adalah yang sahih, hadis yang sahih. Nah, di sini bahkan di sini kita bisa melihat bagaimana bentuk ranji hadisnya, Nah, kepada siapa saja di sini diriwayatkan. Nah, di sini sepertinya lebih lengkap daripada hadis yang ini, lebih lengkap daripada hadis yang kita temukan di Sunan Ad-Darimi tadi. Kita bisa melihat banyak sekali ranji sanadnya di sini. Kemudian kita kembali lagi kepada kitabnya. Nah, di sini kita juga sudah melihat bagaimana komentar-komentar ulama tentang di sini. Nah, di sini kan komentari kalau seandainya ulama-ulamanya itu sikoh, kemudian tidak ada, jadi bisa dikatakan ini adalah hadis yang sahih. Nah, bisa dilihat komentar-komentar ulama tentang perawi-perawi yang ada. Perawi yang di sini bisa dibilang banyak karena kitab ini dikarang pada abad ke-5, berarti sanadnya itu sudah panjang sekali yang
terdapat dari abad ke-5 Hijriah hingga masa Rasulullah SAW, dibandingkan dengan karena kitab ini dikarangnya pada tahun 516 Masehi. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini, semoga bisa paham dan menarik untuk memahami hadis lebih lanjut. Mungkin hanya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.